Pada zaman dahulu, di negeri Mesir yang megah, hiduplah seorang raja yang sangat zalim bernama Firaun. Ia memiliki istana yang besar, pasukan yang kuat, dan kekayaan yang melimpah. Karena kekuasaan yang dimilikinya, Firaun menjadi sombong. Bahkan ia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan memaksa rakyat Mesir untuk menyembahnya. Di negeri itu juga tinggal kaum Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka hidup dalam penderitaan. Firaun menjadikan mereka budak dan memerintahkan pekerjaan berat kepada mereka setiap hari. Suatu malam, Firaun bermimpi melihat api besar datang dari arah Baitul Maqdis, lalu membakar seluruh istana Mesir, kecuali Rumi rama-rama Bani Israel. Ia sangat ketakutan. Para ahli sihir dan penasihat kerajaan berkata bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak menghancurkan kekuasaan Firaun. Mendengar hal itu, Firaun langsung memerintahkan seluruh tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Tangisan para ibu terdengar di mana-mana. Negeri Mesir dipenuhi rasa takut. Di tengah keadaan itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga sederhana. Bayi itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Ibu Musa sangat cemas. Ia takut tentaranya Firaun datang dan membunuh anaknya. Namun, Allah memberikan ilham kepadanya. Susuilah dia, jika engkau khawatir, hanyutkanlah dia ke sungai. Jangan takut dan jangan bersedih. Dengan hati yang penuh air mata, Ibu Musa menyiapkan sebuah peti kecil. Ia meletakkan bayinya dengan lembut di dalam peti itu, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Arus sungai membawa peti kecil itu hingga sampai ke taman istana Firaun. Saat itu, istri Firaun yang bernama Asiyah sedang berjalan di sekitar taman. Ia melihat peti mengapung di sungai. Ketika dibuka, terlihat seorang bayi tampan yang sangat lucu. Asiyah langsung jatuh hati kepada bayi itu. "Jangan bunuh anak ini," kata Asiyah kepada Firaun. "Biarkan ia hidup. Mungkin ia akan berguna bagi kita." Firaun pun akhirnya membiarkan bayi itu hidup atas izin Allah. Musa dibesarkan di dalam istana musuhnya sendiri. Namun ada satu masalah. Musa menolak semua wanita yang mencoba menyusuinya. Ia terus menangis. Kakak perempuan Musa yang diam-diam mengikuti peti dari kejauhan, kemudian berkata kepada keluarga istana, "Maukah aku tunjukkan seorang wanita yang dapat merawat bayi ini?" Mereka pun setuju. Akhirnya ibu kandung Musa sendiri dipanggil ke istana untuk menyusui Musa. Betapa bahagianya hati sang ibu. Allah telah mengembalikan anaknya dengan selamat. Tahun demi tahun berlalu. Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat, cerdas, dan baik hati. Ia tidak suka melihat penindasan terhadap kaum lemah. Suatu hari Musa berjalan di kota dan melihat seorang Bani Israel sedang dipukul oleh seorang lelaki Mesir. Orang Bani Israel itu meminta tolong kepada Musa. Karena ingin menolong, Musa memukul lelaki Mesir itu. Namun pukulan Musa terlalu keras hingga lelaki itu meninggal dunia. Musa sangat terkejut. "Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Ampunilah aku." Doa Musa. Allah pun mengampuninya. Keesokan harinya, kabar kematian itu tersebar ke seluruh Mesir. Firaun marah besar dan ingin membunuh Musa. Seorang lelaki baik datang diam-diam memperingatkan Musa. "Wahai Musa, para pembesar sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu. Larilah." Musa segera meninggalkan Mesir sendirian. Ia berjalan jauh menembus padang pasir menuju negeri Madian. Perjalanan itu sangat berat. Musa kelelahan, lapar, dan kehausan. Namun ia terus berdoa kepada Allah. Sesampainya di Madian, Musa melihat dua perempuan sedang kesulitan memberi minum ternaknya karena para penggembala lain berdesakan di sumur. Musa membantu mereka dengan penuh kebaikan. Kedua perempuan itu ternyata adalah anak Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah mengetahui akhlak Musa yang baik, Nabi Syuaib mengajak Musa tinggal bersama mereka. Musa kemudian bekerja menggembala kambing selama beberapa tahun dan akhirnya menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib. Setelah bertahan-tahan tinggal di Madian, Musa memutuskan kembali ke Mesir bersama keluarganya. Di tengah perjalanan pada malam yang dingin, Musa melihat cahaya di Bukit Der. "Aku melihat api, tunggulah di sini. Mungkin aku bisa membawa sedikit api untuk menghangatkan tubuh kita," kata Musa kepada keluarganya. Ketika Musa mendekati cahaya itu, ia mendengar suara yang sangat mulia. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah,
Tuhan seluruh alam. Musa gemetar ketakutan. Allah kemudian mengangkat Musa menjadi nabi dan rasul. Allah memberinya mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar menemui dan tangan yang bercahaya untuk mengajak kembali kepada jalan yang benar. Musa merasa takut karena Fir'aun sangat kejam. Maka Allah mengutus Nabi Harun alaihissalam saudara Musa untuk mendampinginya. Musa dan Harun pun datang ke istana Fir'aun. Dengan berani Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sembahlah Allah yang Maha Esa dan bebaskan Bani Israel." Fir'aun tertawa mengejek. "Bukankah engkau anak yang dulu kami pelihara di istana?" Fir'aun menuduh Musa sebagai pembohong dan penyihir. Lalu Musa memperlihatkan mukjizat tongkatnya yang berubah menjadi ular besar. Fir'aun terkejut, tetapi ia tetap keras kepala. Ia kemudian mengumpulkan para penyihir terbaik di seluruh Mesir untuk melawan Musa. Hari pertandingan besar pun tiba. Ribuan rakyat berkumpul menyaksikan pertarungan itu. Para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka hingga tampak seperti ular-ular yang bergerak. Musa sempat merasa takut melihat banyaknya sihir itu. Namun Allah menenangkan hatinya. Musa melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan seluruh tipu daya para penyihir. Para penyihir langsung sadar bahwa itu bukan sihir biasa. Mereka segera sujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Fir'aun sangat marah. Ia mengancam akan menyiksa mereka, tetapi para penyihir tetap beriman kepada Allah. Setelah kejadian itu, Fir'aun semakin zalim. Allah kemudian menurunkan berbagai bencana kepada Mesir, seperti banjir besar, belalang, kutu, katak, dan air sungai yang berubah menjadi merah seperti darah. Namun Fir'aun tetap menolak beriman. Akhirnya Allah memerintahkan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Mereka berjalan diam-diam meninggalkan negeri itu. Ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, ia langsung mengejar Musa dengan pasukan yang sangat besar. Saat fajar tiba, Musa dan Bani Israel sampai di tepi Laut Merah. Di depan mereka terbentang lautan luas, di belakang mereka pasukan Firaun semakin dekat. Bani Israel panik. "Kita pasti tertangkap," teriak mereka. Namun Musa berkata dengan penuh keyakinan, "Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." Allah lalu memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Musa memukul laut dengan tongkatnya. Sekejap, laut terbelah menjadi jalan-jalan besar yang kering. Air berdiri tinggi seperti gunung di kanan dan kiri. Musa dan Bani Israel segera menyeberang. Firaun yang sombong ikut masuk ke tengah laut bersama pasukannya. Ketika Musa dan pengikutnya telah selamat sampai di seberang, Allah menutup kembali lautan itu. Air laut menghantam Firaun dan seluruh tentaranya. Firaun akhirnya tenggelam. Saat hampir mati, Firaun berkata bahwa ia beriman. Namun, penyesalan itu sudah terlambat. Allah menyelamatkan jasad Firaun agar menjadi pelajaran bagi manusia setelahnya. Kisah Nabi Musa mengajarkan bahwa Allah selalu menolong orang yang beriman dan sabar. Sebesar apapun kekuatan orang zalim, mereka tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Dan sampai hari ini, nama Nabi Musa alaihissalam dikenang sebagai nabi yang berani, sabar, dan penuh keteguhan dalam menyampaikan kebenaran.